Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Rahman, berasal dari program studi D3 Ekstensi D3S1 Sistem Informasi Binus Online Learning. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 2 untuk pengerjaan tugas kelompok keempat mata kuliah Data dan Information Management. Sebagai informasi, untuk kelompok kami berasal dari kelompok kedua yang terdiri dari saya sendiri Arif Rahman, kemudian ada Mbak Nurul Sinta Elisa, Mbak Fani Septiani, Mas Ramadan Pratama Siregar, dan Mas Rio Revando. Kami berasal dari kelompok 2. Baik, untuk langsung saja ke tugas kelompok keempat ini. Pada soal pertama pembagian kelompok dalam mengerjakan tugas kelompok sebagai berikut. Jadi berhubung kami kelompok kedua, maka kami kebagian mengerjakan link link A di sini. Baik, kita klik saja di sini. Kemudian sudah berhasil terbuka linknya, kita download linknya ini, kemudian file downloadnya ini kita ekstrak, kemudian pastekan ke folder htdoc. Sebelum memulai ini semua, pastikan kembali di laptop masing-masing teman-teman semua sudah terinstall dengan baik XAMPP dan PHP. Untuk yang belum tersedia installernya, untuk XAMPP tersedia pada link ini, apacefriends.org/download.html. Baik, teman-teman bisa download XAMPP di sini disesuaikan dengan operating system yang teman-teman gunakan. Setelah itu, setelah XAMPP berhasil, maka buka XAMPP control panel di sini. Saya coba close di sini agar lebih jelas. Di sini ada XAMPP control panel. Maka yang kita aktifkan adalah modul Apache dan MySQL. Actionnya di sini yang sebelumnya dari stop menjadi start. Yang kita start di sini, jadi modul Apache kita start di sini, actionnya kita klik start. Kemudian yang MySQL juga pun demikian, kita klik start. Baik, sudah kita klik start di sini, maka selanjutnya adalah menginstal PHP. Untuk teman-teman semua, sebagai informasi, tugas kelompok 4 ini adalah pertama dari link program yang tersedia di EOC ini, kita perbaiki nanti PHP-nya dulu, kemudian kita migrasi ke framework. Kelompok kami memutuskan menggunakan framework kode unitary atau CI karena kami menimbang bahwa CI ini cukup banyak tutorialnya di YouTube gitu. Kemudian apabila teman-teman semua belum memiliki framework kode unitary, maka dapat download di sini codingunitar.com/download. Teman-teman bisa download yang kode unitary yang versi ketiga seperti kelompok kami gunakan. Baik, kembali lagi ke folder htdoc sini. Jadi ketika file yang tadi di sini sudah berhasil di-download kemudian diekstrak, maka pastekan ke dalam folder EOC di sini. Maka akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita coba buka di text editor di sini. Sebagai informasi, text editor yang kami gunakan yaitu Visual Studio Code, seperti tampilan yang sedang teman-teman saksikan saat ini. Baik, langsung saja kita diminta untuk melakukan perbaikan terhadap PHP natif, perbaikan atau temuan yang kelompok kami kerjakan, yaitu ada 5 poin setidaknya. Yang poin pertama itulah terdapat error pada file config.php sehingga perlu disesuaikan dengan menggunakan MySQL seperti itu. Kemudian direktorinya sebagai informasi ada di kelas, lalu config.php, tepatnya di line ke-12. Jadi $connection di sini kita ubah yang sebelumnya MySQL, kita ubah menjadi MySQL_connect seperti itu. Jadi kalau kami menyesuaikan dengan menggunakan MySQL.
Error ini disebabkan oleh database masih menggunakan versi yang lama MySQL, sedangkan PHP yang kami gunakan menggunakan versi terbaru, yaitu mengharuskan untuk menggunakan MySQL seperti itu. Kemudian poin berikutnya itu penyesuaian di folder class file user.php untuk fungsi authentication-nya seperti itu. Kita buka di sini folder class, kemudian membuka file user.php seperti ini. Nah, di sini perbaikannya dengan menambahkan $connection $mysql underscore query, kemudian mysql underscore num underscore row, dan mysql underscore fetch underscore array. Di direktorinya kelas, kemudian filenya itu user.php, tepatnya di line ke-20 seperti ini teman-teman. Ya, line ke-20 ini kita menambahkan $connection sama dengan mysql underscore connect tanda petik 2 localhost tanda petik koma tanda petik 2 root tanda petik koma tanda petik koma tanda petik eop tanda petik tutup kurung titik koma, serta mysql query diganti dengan mysql query. Ini line ke-21 seperti itu. Sebagai informasi teman-teman semua, hal ini terjadi pada semua file dalam folder class. Di antaranya bagian.php, barang.php, pegawai.php, pemesanan.php, pengambilan.php, produksi.php, dan serta user.php. Jadi itulah perubahan yang kelompok kami lakukan atau perbaikan yang kelompok kami lakukan agar program dapat berjalan dengan baik seperti itu. Yang tadinya MySQL diubah menjadi MySQL. Itulah perubahan yang kami lakukan untuk temuan poin kedua. Kemudian temuan berikutnya yaitu terdapat blank page setelah login menggunakan username password admin. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian pada database di mana ID underscore bagian, di mana pada tabel bagian, tepatnya pada atribut ID underscore bagian, pada username admin, pada tabel pegawai tidak terdapat ID bagiannya. Penyesuaian dilakukan pada tabel pegawai, di mana tabel pegawai sebelumnya memiliki ID pegawai 1, seharusnya itu adalah 7. Perbaikan yang kami lakukan itu mengacu pada tabel bagian. Jadi kita lakukan update pada tabel bagian, tabel pegawai. Boleh saya sambil buka database di sini, yaitu kita buka tabel pegawai di sini. Oke. Nah, inilah yang kami lakukan perbaikan. Jadi ID pegawai yang 7 ini sebelumnya adalah 1, kemudian ketika kondisi masih 1 dan kemudian program ini dijalankan, maka ditemukan error. Karena itu kita lakukan perbaikan melalui update di sini. Update dari ID pegawai 1 menjadi ID pegawai 7. ID pegawai 7 adalah ini perbaikan yang kami lakukan berdasarkan tabel bagian. Nah, inilah di sini sebagai informasi ID bagian tidak terdapat ID bagian 1. Oleh karena itu kita sesuaikan di sini 7, maka kita ganti juga di pegawai menjadi 7. Seperti itu. Update ID pegawai when nama bagian administrator update menjadi 7, sebelumnya adalah 1, seperti itu. Baik. Kemudian temuan berikutnya adalah pada folder class. Kita kembali lagi ke text editor, Visual Studio Code. Pada folder class, kemudian file pegawai.php. Pegawai.php terdapat penyesuaian untuk fungsi-fungsi get dengan menambahkan parameter sesuai dengan return value-nya. Jadi function get di sini, misalnya pada
line ke-40, 44 itu kita lakukan, kita tambahkan di sini $id.pegawai sesuai dengan return-nya di sini, parameter return-nya di sini. Jadi sebelumnya ini adalah masih kosong, jadi ini adalah tanpa $id underscore pegawai. Kita tambahkan return value-nya di sini, parameter return value-nya. Tidak hanya perbaikan yang kami lakukan pada function get ini, tidak hanya pada line ke-40, akan tetapi pada semua function get yang tersedia pada file pegawai.php ini, yaitu pada line ke-44, line ke-48, 52, 56, 60, 64, dan tidak hanya dilakukan perbaikan pada pegawai.php saja, akan tetapi hal ini juga kami lakukan perbaikan pada file bagian.php. Semua function get yang tersedia pada file ini kita tambahkan return parameter return value-nya seperti ini, $id underscore bagian. Ini semua function get yang tersedia pada bagian.php semua kita ubah, kita tambah seperti itu. Kemudian file barang.php juga sama, function get-nya kita tambahkan parameter return value-nya di sini. Pun demikian dengan pegawai.php, function get-nya kami tambahkan di sini parameter return value-nya. Semua function get yang tersedia pada pegawai.php kita tambahkan parameter return value-nya di sini. Kemudian pemesanan.php juga kami tambahkan di sini, function get-nya kami tambahkan return value-nya di sini. Selanjutnya pengambilan .php di sini kita tambahkan juga function get-nya di sini, tambahkan parameter return value-nya. Kemudian file produksi.php kita tambahkan di sini function get, tambahkan parameter return value-nya. Dan pun demikian dengan user.php, kami tambahkan juga parameter return value-nya seperti itu. Baik, itulah poin keempat yang kami perbaiki. Selanjutnya poin terakhir, poin kelima, temuan yang kami lakukan perbaikan adalah pada folder kelas, kemudian file pegawai.php di sini itu ada penambahan connection untuk fungsi-fungsi guna mengakomodir fungsi-fungsi create, read, update, delete pegawai menjadi sebagai berikut. Jadi function add di sini adalah kita tambahkan di sini. Sebelumnya ini belum ada, maka kami tambahkan dollar connection mysql underscore connect titik dua petik 2 localhost petik 2 koma petik 2 root petik 2 koma petik 2 petik 2 koma petik 2 l petik 2 buka tutup kurung titik koma. Jadi sebelumnya adalah mysql, kemudian kami ubah menjadi mysqli. Pun demikian dengan line ke 71 di sini, mysql kita ubah jadi mysqli underscore query. Ubah. Oke. Itulah poin-poin sebanyak 5 poin yang kami melakukan perbaikan, yang kami temukan, yang sudah kami lakukan perbaikan. Kemudian kami coba jalankan kembali setelah dilakukan perbaikan di sini. Kita coba logout, kita masuk di sini. Jadi untuk merunning program yang sudah kita lakukan perbaikan, kita buka browser kita, kemudian kita ketikkan localhost di sini. Setelah itu slash nama foldernya. Nama folder yang di sini adalah mengacu pada folder yang ada di htdocs tadi. Ini dia. Nih. EOC di sini kita panggil di sini. Nah, ini adalah folder EOC. Nah, kita panggil di sini localhost EOC, kita enter di sini. Nah, muncul. Kita coba login di sini. Nah, berhasil login di sini. Oke, inilah tampilan hasil perbaikan yang kami lakukan. Di sini ada menu bagian, ada barang, ada pegawai, seperti itu.
Jadi inilah perbaikan-perbaikan yang kami lakukan sejauh ini untuk yang PHP natif. Di video berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, rekan kami yang lain, yaitu Mbak Nurul, Mbak Feni, Mas Pratama, Mas Ramadan, dan Mas Rio untuk untuk penjelasan migrasi dari PHP natif, migrasi ke framework CI, Kode Igniter, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lanjut di video berikutnya oleh rekan kami yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah dilakukan perbaikan di PHP natifnya, selanjutnya kita paste folder tugas kelompok CI ke folder di SAM yang folder htdocs-nya. Setelah dipastikan terpaste, selanjutnya kita buka Virtual Studio Code-nya. Lalu kita open folder yang tadi telah kita paste, yaitu tugas kelompok CI-nya. Di dalam CI ini terdapat MVC yang merupakan konsep desain arsitektur yang terdiri dari model, view, dan controller, di mana model ini itu merupakan bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database, dan view itu merupakan bagian yang menampilkan informasi kepada user. Dan bagian selanjutnya yaitu controller yang dapat menghubungkan model dengan view dari tiap proses request dari usernya. Setelah itu kita buka SMPP-nya, dan di bagian Apache-nya itu kita klik start, dan juga di bagian MySQL-nya juga kita klik start. Setelah dua-duanya kita start, kemudian kita kembali ke browser dan kita buka localhost phpMyAdmin-nya. Setelah phpMyAdmin-nya terbuka, kita pastikan bahwa database yang telah dibuat ini telah terimport. Di sini terlihat ada 4 tabel, yaitu tabel bagian, barang, pegawai, dan pemesanan. Dan berikut kolom dari tiap tabelnya. Ini tabel bagian. Terus ini kolom-kolom di dalam tabel barang. Ini kolom di dalam tabel pegawai. Dan yang terakhir berikut adalah tampilan tiap kolom dari tabel pemesanan. Selanjutnya kita buka localhost tugas kelompok CI-nya itu dengan masukkan user dan passwordnya, dan berikut hasil tampilannya. Di sini terlihat ada bagian home, bagian barang, pegawai, administrator, dan juga logout. Merupakan tampilan dari setiap menunya. Dan di bagian paling kanan itu terdapat logout, dimana setelah kita klik maka akan kembali ke halaman login. Sekian dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.